Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Jessica Prasetya Dewi dengan NIM A1C 023107171. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek proposal mengenai toko Rabis. Yang pertama itu ada tentang toko Rabis. Toko Rabis merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan barang dagang yang menyediakan segala kebutuhan, baik dari kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan sehari-hari. Toko Rabis hadir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda dengan mudah dan nyaman. Kami berkomitmen untuk menjadi toko langganan yang terpercaya untuk Anda. Kami menawarkan berbagai pilihan produk yang berkualitas dan terjamin. Lebih dari toko biasa, Toko Rabis menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan pelayanan yang ramah serta membantu pelanggan agar senang berbelanja di toko kami. Karena kepuasan serta kenyamanan pelanggan merupakan prioritas utama dari toko kami. Selanjutnya itu ada visi dan misi dari Toko Rabis. Jadi visi dari Toko Rabis merupakan menjadi toko yang terpercaya yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan layanan terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya ada misi dari Toko Rabis. Yang pertama itu ada menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif. Yang kedua itu ada memberikan layanan yang ramah, cepat, dan profesional kepada setiap pelanggan. Yang ketiga ada membangun hubungan baik dan berkelanjutan dengan pelanggan dan pemasok. Yang keempat dan terakhir itu ada berkontribusi dengan masyarakat dengan menyediakan produk, layanan, dan berkualitas. Selanjutnya itu ada tujuan utama dari Toko Rabis. Jadi tujuan utama dari didirikannya Toko Rabis ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan rumah tangga secara mudah, terjangkau, dan nyaman. Selanjutnya itu ada peluang pasar Toko Rabis. Peluang pasar pada Toko Rabis akan tetap menjanjikan karena meskipun persaingan semakin ketat dengan banyak hadirnya supermarket dan toko online lainnya, karena Toko Rabis bisa berfokus pada pelayanan pribadi seperti memberikan layanan kredit bagi pelanggan dekat. Toko Rabis juga akan memanfaatkan kedekatan lokasi dan layanan toko yang akan buka lebih lama atau di hari libur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sibuk. Jadi Toko Rabis juga akan membangun loyalitas pelanggan melalui produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif. Selanjutnya itu ada sejarah singkat mengenai Toko Rabis. Jadi Toko Rabis merupakan nama yang dibuat agar pelanggan dapat membedakan toko dari kompetitor yang lain. Nama Rabis juga nama yang unik dan mudah diingat. Nama Rabis ini terdengar menarik dan berkesan sehingga menciptakan citra bagi pemilik dan pelanggan. Toko Rabis didirikan oleh Putu Indra pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Pemilik melihat potensi pasar di sekitarnya dan ingin menyediakan tempat yang mudah dijangkau untuk membeli berbagai macam produk. Sejak awal toko ini dikenal dengan pelayanan yang ramah, harga terjangkau, dan ketersediaan produk yang lengkap. Hingga saat ini toko ini sangat berkembang dan lebih maju di masyarakat sekitar. Toko Rabis adalah toko dengan layanan terpercaya. Kami menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan pelayanan yang ramah. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami.
Selanjutnya itu ada core business yang dijalankan. Core business yang dijalankan toko Rabis yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dengan menyediakan berbagai macam produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya itu ada keunggulan dan keunikan toko Rabis. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Toko ini terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang kedua ada ketersediaan barang. Toko ini menyediakan berbagai jenis produk sehingga pelanggan dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Selanjutnya itu ada keakraban. Selain yang disebutkan di atas, toko ini memiliki keunggulan yaitu dapat menyediakan suasana yang akrab dan hangat karena akan mengumpulkan dengan para tetangga dan berbincang hangat dengan yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada bagan struktur organisasi. Jadi di toko Rabis ini direktur utama atau pemilik dari toko ini adalah Putu Indraisa, dan selanjutnya ada manajer keuangannya. Manajer keuangannya itu adalah Niputu Dian. Dan selanjutnya ada manajer pemasarannya. Manajer pemasarannya itu adalah direktur utama atau pemilik dari toko ini. Selanjutnya ada segmenting. Segmenting yang pertama itu ada segmentasi demografis. Jadi yang pertama itu ada usia. Jadi usianya pada toko ini adalah 10 sampai 50 tahun. Karena rentang usia ini biasanya mencakup konsumen yang aktif mengonsumsi dan memakai keperluan sehari-hari, seperti ibu rumah tangga, mencari kebutuhan, dan pelajar biasanya mencari makanan dan minuman ringan. Yang selanjutnya ada pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu ada ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan pelajar. Jadi yang selanjutnya itu ada pendapatan. Jadi pendapatannya itu adalah pendapatan rata-rata. Hal ini karena menyesuaikan kebutuhan dan keperluan sehari-hari. Yang kedua ada segmentasi geografi. Jadi lokasi yaitu penduduk di sekitar lokasi usaha serta area perkotaan di mana usaha ini berada. Yang ketiga itu ada segmentasi psikografis. Jadi yang pertama itu ada gaya hidup, yaitu pelanggan yang menyukai dan mencari dagang yang dekat dengan permukiman dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu adalah nilai yang dianut. Jadi konsumen yang peduli dengan produk dan berfokus pada barang kebutuhan pokok atau produk dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya itu ada position. Yang pertama itu ada keunikan produk. Jadi pada toko ini ditawarkan produk kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan berkualitas dari sekitar atau produk yang tidak dijual eceran di toko lain. Ini bisa menciptakan citra bahwa usaha kios Rabis memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua ada atmosfer yang mendukung produktivitas dan kenyamanan. Jadi buat suasana yang nyaman dan mendukung seperti penataan barang yang rapi. Ini adalah strategi untuk membuat pelanggan nyaman dan suasana yang tenang. Selanjutnya ada targeting. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasarnya itu adalah ibu rumah tangga yang usianya lebih dari 20 tahun. Jadi kios sembako atau toko Rabis ini biasanya banyak menyediakan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua itu ada anak-anak sekolah, yaitu umurnya dari 5 sampai 17 tahun. Anak sekolahan biasanya sering mencari cemilan, minuman, atau jajanan ringan karena mereka cenderung berbelanja di kios yang kecil karena keterbatasan oleh uang saku yang diberikan oleh orang tua mereka. Yang kedua ada pengunjung temporer.
Jadi kios Rabis berlokasi di pinggir jalan, sehingga banyak orang yang berkebetulan lewat atau singgah yang membutuhkan barang cepat seperti rokok, minuman, bensin atau makanan ringan lainnya. Yang terakhir itu ada penduduk lokal. Jadi warga setempat, baik yang berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan menengah, seringkali menjadikan toko Rabis ini sebagai tempat belanja utama karena kebanyakan orang malas berbelanja di tempat yang jauh. Yang terakhir itu ada pelanggan tetap. Selanjutnya ada SWOT dari toko Rabis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan dari toko Rabis ini adalah yang pertama lokasi yang strategis. Jadi kios Rabis berada di pinggir jalan sehingga mudah diakses oleh pelanggan dan berada dalam permukiman sehingga dekat dengan pelanggan. Yang kedua, produk bervariasi. Kios ini banyak menyediakan kebutuhan sehari-hari yang banyak diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada layanan lebih fleksibel, yaitu kios Rabis biasanya memberikan layanan yang fleksibel, seperti jam buka yang lebih lama, kemudahan untuk memberikan utang atau bon kepada pelanggan yang dekat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya itu ada modal yang terbatas. Modal terbatas dapat mengakibatkan kebutuhan modal untuk membeli barang stok dalam jumlah besar ini mempengaruhi jumlah produk yang beredar pada usahanya. Yang kedua itu ada manajemen stok. Jadi pada toko Rabis ini tidak ada ruang penyimpanan yang dikhususkan untuk menyimpan barang yang disediakan atau baru dibeli. Yang ketiga itu ada peluang. Jadi peluang pada toko Rabis ini adalah yang pertama kebutuhan sehari-hari, yaitu selalu ada permintaan karena produk yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar atau masyarakat kebanyakan. Yang selanjutnya ada tren konsumsi lokasi terdekat. Jadi pelanggan biasanya lebih memilih toko yang dekat dibandingkan dengan pergi ke supermarket besar terutama untuk kebutuhan mendesak. Yang keempat itu ada ancaman. Jadi ancamannya itu adalah persaingan dengan minimarket atau supermarket besar dengan harga dan kelengkapan produk di minimarket besar biasanya lebih menarik bagi pelanggan. Jadi selanjutnya ada anggaran penjualan bulan Desember. Jadi ini adalah anggaran penjualan pada bulan Desember. Yang pertama itu ada bahan sembako. Jadi jumlah unitnya itu adalah 900. Harga per unitnya itu adalah 20.000. Jadi total penjualannya itu adalah 18.000. Selanjutnya ada perlengkapan rumah tangga. Jumlah unitnya 600 dengan harga per unit 20.000. Selanjutnya makanan dan minuman. Jumlah unitnya 550 dengan harga 10.000. Yang selanjutnya kebutuhan rumah tangga. Dengan unit 650 dan harga per unitnya adalah 10.000. Yang selanjutnya ada produk lokal. Jumlah unitnya ada 650 dan harga per unitnya 10.000. Yang terakhir ada snack ringan. Jumlah unitnya 300 dan harga per unit 5.000. Jadi total anggaran penjualan bulan Desember adalah 50 juta. Jadi perkiraan penjualan dalam anggaran dibuat oleh toko Rabis ini didasarkan beberapa alasan yang bersifat realistis dan strategis. Berikut adalah alasan mengapa penjualan bisa mencapai target yang dijabarkan. Yang pertama itu ada anggaran biaya pada toko Rabis. Jadi yang pertama jenis biayanya itu adalah biaya pembelian stok, yaitu pembelian untuk barang dagang dengan jumlah 20 juta. Yang selanjutnya ada biaya pemasaran.
Jadi biaya pemasarannya itu adalah promosi media sosial dengan harga 350.000. Selanjutnya ada biaya operasional atau yang meliputi yang pertama gaji karyawan untuk dua karyawan dengan jumlah yaitu 2 juta. Jadi masing-masing gaji untuk karyawan ini adalah 1 juta per bulan. Yang kedua itu ada utilitas atau biaya perlengkapan lainnya. Jadi jumlahnya itu adalah 200.000. Selanjutnya ada biaya pengiriman. Jadi biayanya adalah 100.000. Jadi total biaya operasionalnya adalah 22.650.000. Selanjutnya ada analisis biaya modal pada toko Rabis. Jadi komponen yang pertama adalah biaya perlengkapan toko. Yang pertama itu ada etalase sebanyak 3 dengan harga 1.500.000 dan yang kedua ada rak kayu jumlahnya 3 dengan harga 600.000. Selanjutnya ada meja kasir dengan harga 300.000. Yang selanjutnya ada kursi dengan harga 100.000. Jadi total untuk biaya perlengkapan toko adalah 2 juta. Selanjutnya ada biaya peralatan toko. Jadi yang pertama ada kulkas yaitu 2 dengan harga 2 juta dan kipas angin dengan harga 500.000 dan kalkulator seharga 50.000. Jadi total untuk biaya peralatan tokonya adalah 2.550.000. Selanjutnya modal kerja awal. Jadi yang pertama itu ada pembelian barang dengan dagangan dengan harga 20 juta, gaji karyawan dengan jumlah 2 juta, utilitas sebesar 200.000, pengiriman sebesar 100.000 dan pemasaran sebesar 350.000. Jadi total untuk modal kerja awal yaitu 22.650.000. Selanjutnya ada dana cadangan. Dana cadangannya adalah 10 juta. Jadi total modal awal pada toko Rabis ini adalah 37.200.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi pada toko Rabis. Jadi laporan laba rugi ini dibuat pada periode November 2024 yaitu dengan rincian jadi pendapatan penjualannya adalah 55 juta dengan beban operasionalnya yaitu biaya persediaan barang dagang senilai 20 juta rupiah, selanjutnya biaya utilitas sebesar 200.000, selanjutnya biaya pengiriman sebesar 100.000 dan biaya pemasaran sebesar 350.000 dan yang terakhir ada beban gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Jadi laporan laba ruginya itu pendapatan dikurangin beban operasional. Jadi jumlah laba yang didapat pada bulan November 2024 adalah 32.350.000. Jadi dari laporan laba rugi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bulan November 2024 toko Rabis mendapatkan penjualan sebesar 55 juta rupiah dan beban yang dikeluarkan adalah 22.650.000 rupiah. Jadi toko Rabis memperoleh laba sebesar 32.350.000. Jadi sekian pemaparan tentang proyek proposal pada toko Rabis. Sekian, terima kasih.